Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 5. Nah, keluarga besar Beni berasal dari Medan. Namun ayah dan ibu merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Tagor. Lingkarilah letak tempat tinggal paman Tagor di Jambi. Nah, di sini loh teman-teman, Jambi. Itu bisa kalian lihat, ada kok tulisannya, kelihatan menurut saya. Di peta tersebut ada tulisan Jambi. Kalian bisa melingkarinya sendiri ya teman-teman. Nah, Beni dan keluarga mengunjungi Paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah Paman Tagor di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah Paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon lingkungan tempat tinggal Paman Tagor. Nah, seperti pada di gambar ya teman-teman. Lalu Paman Tagor bersama istri dan kedua anaknya. Anak Paman Tagor bernama Gultom dan Puspa. Coba kalian lihat gambar ini. Identifikasikan karakteristik individu pada gambar. Nah, di sini ada keragaman loh teman-teman. Di sini rambutnya lurus, ini bergelombang, lalu di sini rambutnya klimis, di sini tidak. Setelah itu bajunya juga berbeda, cara berpakaiannya berbeda, tatapan matanya, bibirnya, mulutnya, tangannya itu berbeda. Nah, itulah keragaman berbeda. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang keragaman karakteristik individu. Kamu telah mempelajari karakter individu berupa keragaman fisik dan keragaman di lingkungan keluarga. Amati gambar berikut dan identifikasi sikap setiap individunya. Pada nomor 1 dapat kita lihat ada seorang anak sedang menyapu. Nah, menyapu itu termasuk sikap yang rajin. Lalu pada nomor 2 ini ada seorang anak yang sedang menonton televisi. Tapi di sekelilingnya ada banyak barang-barang yang berserakan. Dia tidak mau membersihkannya. Nah, ini namanya sikap pemalas ya. Setelah itu, ayo siapa di sini yang pemalas? Nomor 2, ada percakapan seorang kakak dan adik. Lihat ini, gara-gara kamu mainan kakak jadi rusak. Nah, adiknya langsung menangis. Sikap tersebut menunjukkan pemarah ya teman-teman. Ayo, siapa di sini yang memiliki sifat pemarah? Harus dirubah ya. Lalu pada nomor 4 ini ada seseorang yang sedang menolong temannya. Kamu tidak apa-apa kan? Nah, itu termasuk sikap suka menolong. Ini bagus sekali untuk ditiru ya teman-teman. Lalu pada nomor 5 ada seorang anak yang sedang mengembalikan uang kembalian. Nah, ini namanya jujur. Setelah itu pada halaman 43. Nah, Beni senang berlibur di rumah Paman Tagor. Paman Tagor memiliki banyak koleksi buku. Buku-bukunya disimpan di perpustakaan. Beni sering diajak oleh Gultom dan Puspa untuk membaca buku di perpustakaan rumahnya. Mereka sangat senang membaca buku. Salah satu buku cerita yang mereka sukai berjudul Kisah Putri Tangguh. Tahukah kamu tentang cerita tersebut?
Pada halaman 44 ada bacaan kisah Putri Tangguh. Sebenarnya saya ingin sekali membacakan, namun sepertinya ini banyak sekali ya bacaannya. Ketika saya bacakan, teman-teman mungkin akan merasa lelah, jenuh, mungkin juga bosan ya. Jadi kalian bisa membacanya sendiri. Ketika ada kalimat atau kata yang mungkin kalian tidak mengerti, kalian bisa tanyakan kepada saya. Nah, agar teman-teman tidak bosan mendengarkan saya bercerita ya. Dari bacaan ini, ketika kalian sudah membaca, bacaan ini berisi tentang seseorang yang membuang-buang padi, membuang-buang makanan. Nah, hal itu kurang baik ya teman-teman, tidak patut ditiru. Setelah itu ada, perlu kalian ketahui di setiap drama atau di setiap cerita itu pasti ada tokoh protagonis dan antagonis. Apa sih tokoh protagonis dan antagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik hati. Dan antagonis itu orang yang memiliki sifat jahat. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Pada halaman 47, apa jenis cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguh? Nah, cerita tersebut adalah legenda. Siapa tokoh dalam cerita Kisah Putri Tangguh? Ada Putri Tangguh, suaminya, dan si sulung anak Putri Tangguh. Siapa tokoh utama dan tokoh tambahan? Tokoh utamanya tadi Putri Tangguh dan suami, tokoh tambahannya si sulung. Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul, sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang jarang sekali muncul ya. Kalaupun muncul, itu pun pasti ada hubungannya dengan tokoh utama. Siapa tokoh protagonis dalam cerita? Nah, protagonis adalah yang baik. Pada cerita tadi, tokoh yang baik adalah suami Putri Tangguh dan si bungsu. Kenapa? Karena mereka mengingatkan Putri Tangguh agar tidak membuang-buang padi. Mubazir ya. Siapa tokoh antagonis? Nah, tokoh antagonisnya Putri Tangguh. Kenapa? Karena membuang-buang padi sebagai bahan makanan. Hal itu tidak boleh ya teman-teman, meskipun kita mempunyai banyak sekali padi atau banyak sekali makanan, jangan sesekali membuang makanan. Berikan makanan tersebut kepada orang yang membutuhkan. Lalu pada halaman 48 ada lagu Injit-Injit Semut, hitungan 4/4, lagu daerah Sumatera Timur, tempo 90, agak cepat. Ada tulisannya ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa menyanyikannya sendiri di rumah sesuai bakat kalian, sebisa kalian. Nah, tempo lagu dikelompokkan menjadi 3, tempo lambat, sedang, dan cepat. Nah, masing-masing tempo tersebut ada istilahnya sendiri, ada namanya sendiri. Lento itu sekitar 86 sampai 58, sedangkan Andante itu berjalan 72 sampai 76. Nah, di sini kalian bisa merasakan sendiri ya teman-teman. Ada beberapa lagu yang temponya lambat, ada yang temponya cepat. Nah, lagu yang temponya cepat itu seperti lagu Hari Merdeka. Nah, itu cepat temponya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Nah, itu temponya cepat. Ketika temponya lambat itu misalnya gugur bunga. Gugur bunga. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalian bisa menyanyikan sendiri. Maaf, di sini saya kurang mahir dalam bernyanyi. Jadi kalian bisa
mempraktekannya sendiri. Yang pasti tempo lambat, sedang, dan cepat itu bisa dirasakan ya. Sekarang ada beberapa pertanyaan pada halaman 50. Amati lagu Injit-Injit Semut. Identifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka lagu di depan. Apa yang kamu temukan? Buatlah garis melodi pada syair yang kamu tulis. Nah, di sini ada 2 pertanyaan ya teman-teman. Berarti kita juga akan menjawab dengan 2 jawaban. Yang pertama, identifikasi tinggi rendah nada. Nah, pada lagu tadi terdapat nada rendah, sedang, dan tinggi. Lengkap. Namun lebih banyak pada lagu sedang ya teman-teman. Lagu rendahnya sedikit. Setelah itu garis melodi. Nah, saya sudah membuatkan video bagaimana cara membuat garis melodi. Videonya tidak terlalu panjang, sekitar 2-3 menit. Kalian bisa lihat di komentar. Atau mungkin kalian bisa lihat di playlist ya. Kalian buka channel saya, kalian klik playlist. Nah, di situ ada tambahan, kalian bisa lihat sendiri. Nah, lalu garis melodinya seperti ini ya teman-teman. Caranya dengan seperti ini. Kita hubungkan not baloknya, yang bulat-bulat ini kita hubungkan, nah seperti ini. Nah, beginilah cara membuat garis melodi. Kita hubungkan semuanya. Nah, seperti ini. Nah, kita sambung semuanya. Ada beberapa sekolahan itu yang tidak memperbolehkan untuk mencoret-coret buku tematik. Nah, ketika kalian tidak boleh mencoret-coret buku tematik dan kalian bingung mau buat garis seperti apa, kalian bisa lihat di video saya ini. Ini ada cara untuk membuat garis melodi ketika disalin di buku tulis ya. Namun ketika kalian boleh mencoret-coret buku tematik, kalian cukup menggaris-garisi pada halaman 48 itu ya, sampai 49 kalian hubung-hubungkan antara not baloknya. Kurang lebih seperti itu. Ini saya hanya memberikan contoh 2 baris saja. Untuk baris yang lainnya silahkan kalian hubungkan sendiri titik-titiknya. Paham kan? Ini loh teman-teman, titik-titik bulat-bulat ini dihubungkan jadi satu semuanya. Kurang lebih seperti itu. Pada nomor 2. Sekarang giliranmu mempelajari lagu tersebut. Dengarkan penjelasan guru bersama dengan kelompokmu. Nyanyikan lagu Injit-Injit Semut dengan tempo tinggi, rendah nada yang tepat. Simaklah kelompok lain yang menyanyikan lagu tersebut. Nah, pada nomor 2 ini tidak usah dijawab ya teman-teman, karena ini bukan pertanyaan tapi suatu perintah untuk praktek, untuk mempraktekkan. Lalu pada nomor 3, apa yang kamu rasakan ketika menyanyikan lagu tersebut? Yang saya rasakan senang, karena memang iramanya ini bersifat menghibur ya teman-teman, sifatnya hiburan. Nomor 4, jelaskan tempo dan tinggi rendah nada dalam lagu tersebut. Dalam lagu tersebut temponya adalah 90, 4/4 agak cepat. Nah, kalian bisa lihat pada halaman 48, Injit-Injit Semut. Nah, bawahnya itu kan ada keterangan teman-teman. Biramanya 4/4 agak cepat, temponya 90, lagu daerah Sumatera Timur. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Setelah itu nomor 5. Apa saja lagu di daerahmu, tuliskan judul dan makna lagu tersebut. Nah, lagu yang biasa dinyanyikan di daerah saya adalah Gundul-Gundul Pacul dan Suwe Ora Jamu. Makna dari Gundul-Gundul Pacul adalah pemimpin yang lupa akan amanat dari rakyat. Pemimpin lupa bahwa dirinya sedang mengemban amanat rakyat. Dirinya malah menggunakan kekuasaan sebagai kemuliaannya, menggunakan kedudukannya untuk membangga-banggakan dirinya di antara manusia, dan menganggap kekuasaan itu karena kepandaiannya.
itu adalah isi dari gundul-gundul pacul. Setelah itu suwe ora jamu. Nah, makna dari suwe ora jamu adalah dua orang yang lama tidak bertemu. Ketika bertemu terjadi kekecewaan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Di sini saya pakai bahasa yang mudah difahami saja. Dan di sini saya meringkas makna dari lagu tersebut. Ketika saya tulis semuanya, mungkin akan panjang sekali ya. Jadi saya cukup tulis seperti ini. Pada halaman 51 yang ayo renungkan. Saya sering sekali melihat di kolom komentar banyak teman-teman yang ingin dibahas pada soal ayo renungkan. Oke, mari kita bahas. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Hari ini kita telah mempelajari banyak hal. Salah satunya sifat individu macam-macamnya. Lalu tinggi rendahnya nada dan kerja kelompok. Setelah itu, apa keragaman sifat yang ada dalam keluargamu? Ini bisa kalian jawab sesuai kondisi keluarga kalian ya. Misalnya di keluarga kalian ada yang pemarah, ada yang penyabar, ada yang penyayang, bertanggung jawab, dan tidak sombong. Lalu apa manfaat keragaman sifat dalam keluargamu? Manfaatnya saling berbagi cerita, dapat mengambil sisi positifnya dan menjadikan hidup berwarna. Setelah itu, kesimpulan. Tadi kita sudah belajar apa saja teman-teman? Yang pertama, mengidentifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang kedua, mengamati lingkungan tempat tinggal. Dan yang terakhir, mengidentifikasi tempo pada lagu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah pengucapan, salah ketik, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.